Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ngamuk di ruang ganti, Cristiano Ronaldo tonjok tembok. Masih tersisa kisah di balik drama amarah Cristiano Ronaldo setelah Juventus melibas Genoa. Setelah tertangkap kamera melempar kostumnya, kini giliran media Italia Gazzetta dello Sport membocorkan sikap Ronaldo di ruang ganti Juventus selepas pertandingan. Ronaldo disebut menonjok tembok untuk meluapkan emosinya. Sumber serupa mengklaim bahwa kapten timnas Portugal itu langsung ngeloyor pulang usai mandi dan tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada para pemain bianconeri. Pelatih Juventus Andrea Pirlo tak menutupi fakta bahwa Ronaldo memang diselimuti kekesalan. Cristiano Ronaldo dikritik karena buang seragam Juventus. Reaksi Ronaldo membuang seragam Juve dikritisi oleh beberapa pihak. Bahkan tidak sedikit yang menilai sikap yang diperlihatkan oleh mantan pemain Manchester United tersebut sama seperti tidak menghormati Juve sebagai klub yang dibelanya saat ini. Bentancur pun lantas ikut memberikan komentar mengenai reaksi kontroversial yang dilakukan oleh Ronaldo. Menurutnya, apa yang ditunjukkan Ronaldo di laga Juve melawan Genoa adalah sebuah kewajaran. Antisipasi Mbappe pergi, PSG incar Mohamed Salah. Menurut Sportsmall, PSG dilaporkan mendekati Mohamed Salah yang berpeluang hengkang dari Liverpool pada bursa musim panas 2021. Pendekatan ke Salah dilakukan karena sampai saat ini belum bisa mengamankan tanda tangan Mbappe. Di satu sisi, PSG sejatinya dikabarkan sudah makin mendekati kesepakatan baru dengan Neymar Junior untuk kontrak baru. Bahkan durasi kontrak baru mantan pemain Barcelona itu disebut-sebut akan tersedia hingga 2026. Tetapi di sisi lain, PSG belum bisa mendapat jaminan dari masa depan Kylian Mbappe. Padahal kontrak pemain asal Prancis itu akan berakhir pada Juni 2022. Son jadi korban rasisme di medsos, Tottenham geram. Tottenham menyerah 1-3 saat menjamu MU di Tottenham Hotspur Stadium. Sorotan ramai mengarah ke Son karena pemain asal Korea Selatan itu dinilai bereaksi berlebihan. Dia terkapar cukup lama di lapangan sambil memegangi muka, meski kontak yang dilakukan McTominay tidak terlalu parah. Alhasil, Son menjadi sasaran penggemar MU di media sosial. Beberapa oknum fans yang tak bertanggung jawab bahkan bertindak lebih jauh, yakni dengan menghina Son secara rasial. Son dicap sebagai artis K-pop yang hanya bisa menyanyi dan berjoget. Tidak sedikit pula yang mengejek Son dengan kata-kata DVD. Hinaan rasis ini merujuk kepada stereotip orang Asia yang banyak menjual kaset DVD di pasar-pasar kios di London, Inggris. Serangan rasial kepada Son Heung-min mendapat tanggapan keras dari Tottenham. Lily White mengutuk aksi tersebut dan berjanji akan mengusut kasus ini bersama otoritas Premier League. Jesse Lingard masuk radar PSG, Madrid, dan Inter. Lingard memperkuat West Ham dengan status pinjaman dari Manchester United sejak Januari lalu. Pemain berusia 28 tahun itu menunjukkan performa impresif sejak berseragam The Hammers. Melihat performa apiknya itu, West Ham dikabarkan berniat mempermanenkan status Lingard. Namun West Ham mendapat saingan dari sejumlah klub top Eropa termasuk tim Premier League. Sementara itu, menurut laporan ESPN, Paris Saint-Germain, Inter Milan, dan Real Madrid juga ikut memantau situasi Jesse Lingard. Masa depan Dembele di Barcelona masih abu-abu. Dembele dibeli Barcelona dari Borussia Dortmund pada 2017. Bintang Prancis itu diboyong dengan mahar 90 juta euro dan diikat kontrak selama 5 tahun. Kontrak Ousmane Dembele di Barcelona tersisa 1 tahun lagi. Namun sampai saat ini belum ada pembicaraan kontrak baru dari Blaugrana untuknya. Alih-alih ingin mempertahankan Dembele, Blaugrana kabarnya mau melepas sang pemain di musim panas mendatang demi mendapatkan dana segar.
Cedera ligamen, Vazquez hancur. Vazquez mengalami cedera saat memperkuat Madrid di laga El Clasico melawan Barcelona. Dia pun diganti jelang akhir babak pertama. Ya, klub langsung melakukan pemeriksaan selepas laga. Hasilnya diketahui sang gelandang mengalami cedera ligamen. Vazquez sangat terpukul dengan cedera tersebut, namun dia tetap tidak mau putus asa terkait kondisinya. Vazquez juga bakal mendukung timnya dari luar lapangan untuk merebut gelar La Liga dan Liga Champions. Bersama Chelsea, Thomas Tuchel yakin bisa wujudkan ambisi raih trofi. Manajer Chelsea Thomas Tuchel menyatakan bahwa ia bergabung dengan The Blues untuk meraih gelar juara dan yakin bahwa klubnya memiliki tradisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan ambisinya. Saat ini Chelsea berpeluang besar melaju ke semifinal Liga Champions. Tak cuma itu, The Blues juga bakal berlaga di babak semifinal Piala FA pada akhir pekan nanti. Terlepas dari besarnya peluang Chelsea melaju ke semifinal Liga Champions, Tuchel enggan kehilangan fokus. Tuchel ingin agar tim asuhannya lebih dulu fokus ke laga leg kedua perempat final versus Porto. Mau Pedri, Liverpool harus bayar segini. Mirror mengklaim bahwa Liverpool tertarik untuk mendapatkan Pedri dari Barcelona. Mereka berencana merekrut sang gelandang di musim panas nanti. Ada kans bagi Liverpool untuk mendapatkan jasa Pedri. Sang gelandang dilaporkan punya klausul rilis di Barcelona. Ia bisa direkrut sebesar 70 juta pound sterling di musim panas nanti. Jadi jika Liverpool tertarik untuk mendapatkannya, mereka tinggal membayar klausul rilisnya. PSG versus Bayern, di Rotten tak boleh lagi buang-buang peluang. Bayern berusaha bertandang ke Parc des Princes untuk menghadapi PSG pada leg kedua babak perempat final Liga Champions. Bayern menjalani misi sulit untuk lolos ke semifinal di laga ini. Ini karena pada leg pertama di Allianz Arena, Bayern kalah 2-3 dari Les Parisiens. Pasukan Hansi Flick harus menang dengan selisih lebih dari 1 gol untuk menyingkirkan PSG. Pilar Bayern, Joshua Kimmich, menegaskan bahwa kesalahan timnya di leg pertama yang tidak efektif tidak boleh lagi terulang di leg kedua. Jika itu terjadi, pemain 26 tahun ini yakin Bayern bisa melaju ke semifinal. Kimmich menilai Bayern secara permainan maupun mental lebih baik dari pasukan Mauricio Pochettino. Pelatih Bayern Munchen jagokan Kylian Mbappe raih Ballon d'Or. Pelatih Bayern Munchen Hansi Flick mengunggulkan pemain Paris Saint-Germain Kylian Mbappe untuk meraih Ballon d'Or alias penghargaan pemain terbaik dunia. Mbappe akan memenangi Ballon d'Or satu hari nanti. Saya yakin, kata Flick, dikutip dari AS. Dia punya segalanya. Mbappe sosok pemain yang cepat, punya teknis yang bagus, dan hal terpenting, dia mencetak banyak gol, ucap Flick lagi. Lewandowski kembali berlatih bersama Bayern Munchen. Pencetak gol terbanyak Bayern Munchen Robert Lewandowski kembali berlatih pada Senin 12 April. Sebelumnya Lewandowski menderita cedera lutut sehingga tak memperkuat Munchen dalam kekalahan 2-3 dari Paris Saint-Germain pada leg pertama perempat final Liga Champions pekan lalu. Walau sudah berlatih, Munchen mengesampingkan dia dari pertemuan kedua melawan PSG di Parc des Princes tengah pekan ini. Bayern menyatakan Lewandowski tidak tersedia untuk turun pada Rabu 14 April. Staf medis Bayern telah memprediksi ia akan absen selama 4 pekan. Tetapi sang penyerang ambil bagian dalam latihan lari pada Senin ketika Bayern berlatih saat hujan salju di Munchen. Dampak buruk bagi wasit yang kartu merah Zlatan Ibrahimovic. Wasit Fabio Maresca yang memimpin pertandingan lanjutan Serie A antara Parma melawan AC Milan di Stadion Ennio Tardini Minggu 12 April mendapat dampak buruk. Ini semua karena hukuman kartu merah langsung kepada Zlatan Ibrahimovic. Il Corriere della Sera melaporkan jika Maresca akan dijauhkan sementara dari pertandingan yang melibatkan Milan. Alasannya, asosiasi wasit Italia pun tidak suka dengan keputusannya memberi kartu merah kepada Ibrahimovic seperti itu. Kini wasit di Italia mendapatkan sorotan yang berlebihan. Banyak yang mulai melontarkan kritik atas buruknya kualitas wasit. Tunggu sampai jadi gratis. Andrea Belotti siap diangkut AC Milan.
AC Milan dikabarkan siap mengangkut striker Torino Andrea Belotti dengan menunggu status sang pemain menjadi gratis terlebih dahulu. Kualitas Andrea Belotti bersama Torino di Liga Italia tidak perlu diragukan. Pada usianya yang telah menginjak 27 tahun, Belotti dikategorikan sebagai striker subur. Dilansir dari Tuttosport, masa bakti Belotti dengan Torino bakal berakhir pada Juni 2022. Jika Torino tidak berhasil menandatangani kontrak baru dengan striker Italia tersebut, Presiden klub Urbano Cairo dan Direktur olahraga David Fagnati dikabarkan bakal melepasnya pada musim panas tahun ini. Hal itu terpaksa dilakoni mengingat Il Toro tak ingin kehilangan kapten mereka secara gratis tahun depan. Tepis rumor transfer, Weston McKennie setia dengan Juventus. Agen Weston McKennie David Müller menyebut kliennya setia dengan Juventus meski rumor kepindahannya mencuat akhir-akhir ini. Dia juga menjelaskan bahwa pemain berusia 22 tahun itu bahagia bersama Juventus. Sebelumnya, rumor yang beredar mengklaim Juventus akan mempertimbangkan untuk menjual McKennie jika ada tawaran jumlah yang besar yang masuk. Sebab si nyonya tua membutuhkan banyak suntikan dana untuk menstabilkan keuangan mereka yang tengah goyah. Kompak, skuad Manchester United tolak kapten Paul Pogba pindah. Jika para pemain yang membuat keputusan, maka Paul Pogba tidak akan pindah dari Manchester United. Sebab segenap skuad setan merah tidak ingin melihat si kapten pindah akhir musim nanti. Ruang ganti United saat ini punya satu suara. Semua pemain ingin Paul Pogba bertahan di United lebih lama lagi. Paul Pogba dianggap sebagai salah satu kapten di klub. Walau secara resmi jabatan kapten diemban Harry Maguire, ruang ganti United diyakini akan merasa hancur jika Paul Pogba pindah akhir musim nanti. Dortmund masih enggan jual Erling Haaland, Mino Raiola ogah serta-merta menerima. Agen dari Erling Braut Haaland, Mino Raiola mengaku tak serta-merta menerima keputusan Borussia Dortmund untuk tidak menjual sang bomber haus gol pada jendela transfer musim panas nanti. Saya dapat mengkonfirmasi bahwa saya berada di Dortmund untuk melakukan pembicaraan, ungkap Raiola dalam wawancara dengan Sport One. Michael Zorc menjelaskan kepada kami bahwa Dortmund tidak ingin menjual Erling di musim panas ini. Saya menghargai pendapat tersebut, tetapi bukan berarti saya juga setuju. Tambahnya, terlepas dari penegasan dari Dortmund soal nasib Haaland, Raiola menyebut bahwa hubungannya dengan klub berjuluk di Borussen tersebut sejauh ini masih tak ada masalah. Akui performanya jeblok, Eden Hazard pantang menyerah di Real Madrid. Eden Hazard tak menampik jika penampilannya bersama Real Madrid musim ini masih mengecewakan. Namun begitu, tak terbersit dalam pikirannya untuk menyerah. Terlepas dari kendala cedera yang diderita sang pemain, Hazard tercatat baru tampil sebanyak 14 kali bersama Real Madrid di semua ajang kompetisi musim ini. Total dia cuma mencetak 3 gol dan belum memberikan asistensi. Saya akui musim pertama saya di Real Madrid tidak berjalan sesuai dengan rencana, tetapi bukan berarti semuanya akan menjadi buruk, kata Hazard seperti dilansir Marca. Sekarang ini menjadi musim adaptasi buat saya, jadi saya pikir penilaian terhadap penampilan saya akan lebih objektif kalau dilakukan setelah itu, sambungnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!